Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 15 Mei 2022 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat pada penyakit hepatitis misterius akut di Indonesia ini sudah terdapat 18 orang pasien, di mana rinciannya adalah 2 orang berstatus probable dan 16 berstatus pending classification. Pada tanggal 17 Mei 2022 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat sebagai rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan terhadap penyakit hepatitis akut oleh pemerintah, dilaporkan sudah ada 3 orang pasien anak yang meninggal dunia akibat penyakit yang masih diteliti penularannya ini. Dan bahkan salah satu pasien anak yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit ini bahkan meninggal dunia kurang dari 1 kali 24 jam setelah atau setibanya di RSCM. Dan hingga saat ini RSCM terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan tracing apabila ditemukan warga ataupun masyarakat yang berkontak erat dengan pasien-pasien yang tengah dalam pemeriksaan penyakit hepatitis akut ini agar mencegah penyebaran penyakit ini untuk menjadi lebih luas. Nah, kalau pada COVID-19 tracing yang dilakukan adalah dengan sistem rapid test antigen dan juga rapid test PCR begitu. Pada penyakit hepatitis akut misterius ini, tracing yang diyakini efektif untuk dilakukan kepada masyarakat adalah salah satunya dengan cara pemeriksaan feses terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien. Setelah itu dilakukan juga pemeriksaan adenovirus, dan adenovirus ini merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi di saluran pernafasan atas, saluran pencernaan, mata hingga sistem syaraf. Terakhir dilakukan pemeriksaan menggunakan sistem whole genome sequencing. Ini merupakan sistem yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Salah satu perawatan yang menjadi opsi bagi pasien akut misterius yang memang dijelaskan di konferensi pers di RSCM pada Selasa siang 17 Mei 2022 yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama RSCM adalah dengan cara transplantasi hati, di mana RSCM memang mengungkapkan pada konferensi tadi siang bahwa RSCM sudah melakukan sejumlah operasi transplantasi hati terutama bagi pasien anak. Namun pada kasus-kasus sebelumnya transplantasi hati ini dilakukan pada pasien yang memiliki penyakit tidak darurat, tidak seperti hepatitis akut ini. Dan memang penyakit-penyakit yang sebelumnya operasi ini dapat dilakukan lebih terencana, salah satunya adalah karena jumlah donor hati yang tentu saja sangat terbatas dan juga sangat langka, dan juga peralatan medis yang sangat kompleks, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Sedangkan situasinya pada hepatitis akut yang selama ini beberapa waktu terakhir ini dirujuk ke RSCM, ini kondisinya sudah akut, bahkan ada pasien anak yang meninggal dunia dalam waktu kurang 1 kali 24 jam dan hingga 2 kali 24 jam. Berikut keterangan lengkap dari Direktur Utama RSCM. Transplantasi hati itu suatu tata laksana operasi yang sangat rumit, memerlukan keahlian dari berbagai disiplin ilmu yang menjadi satu dalam satu tim. Nah, RSCM selama ini sudah melakukan, sudah beberapa tahun, dan sudah memberikan layanan pada bayi-bayi yang mengalami kasus untuk transplantasi hati maupun kepada orang dewasa. Nah, tapi itu adalah kasus-kasus yang bukan yang akut seperti sekarang. Terlepas dari cukup tidaknya ya untuk biaya rumah sakit, tapi pasien tidak ditarik bayaran karena sudah ada dalam jaminan. Kalau yang tidak punya JKN itu yang tergantung siapa yang menanggung ya. Gejala berat hepatitis akut misterius yang selama ini terjadi di sejumlah pasien, terutama pasien anak, ini bisa disimpulkan bahwa gejala ini akan semakin muncul terutama pada waktu 2 pekan. Dan gejala utama yang paling besar terjadi adalah kehilangan kesadaran hingga kejang. Kemudian gejala lainnya juga terjadi, misalnya mulai dari urin berwarna gelap, kemudian feses berwarna abu-abu dan pucat, kemudian kulit dan area bola mata yang putih ini berubah menjadi agak menguning, kemudian mual, demam tinggi, kehilangan nafsu makan hingga nyeri otot dan juga sendi. Maka itu dari pemerintah ini mendorong masyarakat apabila menemukan gejala-gejala serupa ini agar segera memeriksakan diri ataupun keluarga terutama anak ke puskesmas terdekat. Tim Liputan CNBC Indonesia.